Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nur Hanifah dengan NIM 24030143333. Pada kali ini saya akan mencoba untuk menginstal Laravel sesuai dengan arahan atau panduan dari dosen. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah backend. Saya akan melakukan penginstalan sesuai dengan panduan yang sudah diberikan oleh dosen. Di sini ada mengenai introduction tentang Laravel yang merupakan framework atau kerangka kerja untuk memudahkan developer dalam membangun aplikasi dengan banyaknya fitur yang memudahkan dalam pekerjaan project, meskipun bekerja sendiri ataupun dalam tim. Di sini ada instruksi untuk reinstalan. Pertama, kita harus menginstal Composer dan memastikan sebelumnya bahwa kita sudah terdapat instalasi XMPP atau software web server lainnya. Di sini saya menggunakan Laragon. Lalu juga disarankan untuk mendisabelkan antivirus terlebih dahulu atau mematikan antivirus terlebih dahulu, khususnya antivirus Avast. Dan juga install Composer seperti halnya pada software biasanya, dan pastikan ketika instalasi Composer itu dia tuh dapat mendeteksi lokasi. Jika tidak, lokasi yang dimaksud adalah php.exe. Jika tidak, maka kita akan menentukan secara manual di mana lokasi kita install XMPP. Di sini saya sudah sudah diberikan link untuk mendownload Composer. Ini cukup download seperti biasanya aja. Jika sudah, untuk memastikan Composer sudah terinstall, maka kita akan mengetik Composer tersebut dan preskan ke dalam sebuah CMD. Jika sudah terinstall, maka akan tampil ini di komen lainnya dan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Selanjutnya kita memerlukan instalasi Git setelah Composer. Di sini saya diberikan download instalasi Git-nya, dan jangan lupa sesuaikan dengan penggunaan di laptop, apakah ada menggunakan 64 bit ataupun 32. Di sini saya menggunakan Git for Windows yang bitnya 64. Saya menginstalnya seperti Composer sebelumnya, seperti biasa. Sebelumnya kita periksa apakah Git itu sudah terinstall di laptop. Belum, tidak ada. Maka kita akan menginstal Git terlebih dahulu. Jika sudah selesai, di sini kita dapat memastikannya juga di command line CMD itu dengan mengetikkan kata git, maka akan tampil informasi bahwasannya itu sudah terinstall. Dan yang terakhir, kita perlu instalasi Visual Studio Code. Ini dapat di-download dan melakukan instalasi seperti biasanya di file software. Sebelumnya saya sudah memiliki Visual Studio Code. Visual Studio Code. Ketika semuanya preinstall sudah ada, langkah selanjutnya kita akan melakukan instalasi sebuah Laravel. Setelah kita install software yang wajib, maka kita akan menginstal Laravel. Itu ada versi official dan unofficialnya seperti yang ada di instruksi. Pada instruksi untuk official sesuai dengan dokumen, maka kita akan membuka website dokumentasinya Laravel dan menjalankan perintah command line atau CMD berikut, yaitu Composer Global Require Laravel atau installer. Lalu dengan di setting juga Laravel secara default. Di sini tekan
mungkin sebelumnya sudah pernah diinstal. Jika installer di atas mirip, maka kita bisa menggunakan di berbagai project sehingga tidak perlu download library yang penting. Lalu langkah selanjutnya kita itu akan setup aplikasi Laravel di web server. Di sini saya menggunakan Laravel, dan untuk memudahkan akses kita bisa melalui akses folder. Di sini saya akan mengakses di folder www. Dan otomatis akan diarahkan ke lokasi folder. Dan langkah selanjutnya itu eksekusi perintah pada command line, yaitu Laravel new example. Laravel new example strip app. Lalu dieksekusi. Example app adalah nama aplikasi kita, jadi kita bisa ubah kalau misalnya Laravel new nama dari aplikasi yang mau kita buat. Dan juga website, sehingga tampilan selanjutnya akan seperti ini, lihat mirip. Selanjutnya ketik non dan enter, dan instalasi akan berjalan untuk install aplikasi Laravel kita. Kita akan menunggu beberapa saat. Dan setelah menunggu beberapa saat akan ada pilihan menentukan database. Di sini kita akan menyelesaikan database yang akan kita gunakan. Defaultnya itu MySQL, lalu tekan enter. Karena sini berarti tekan MySQL lalu enter. Maka akan ada pilihan selanjutnya. Pastikan database server sudah aktif jika ingin menggunakan XMPP. Pastikan Apache dan database sudah running, berikan tekan enter. Di sini saya sudah mengaktifkan, dan lalu tekan enter. Di sini default database update what you like to run, ya. Maka kita tekan yes, enter. Lalu kita jika ada pilihan seperti ini, maka ketik no dan tekan enter. What you like to run npm install dan npm run. Kalau kita maka akan ada tampilan seperti ini. Si website kalau ini kan example aplikasi, misalnya npm run ada juga misalnya. Di bagian menggunakan XMPP bisa diakses aplikasi dengan cara lokal. Di sini selanjutnya kita akan melakukan cara yang official, itu dengan melakukan atau menuju halaman GitHub Release dan dari Laravel. Lalu kita akan mendownload source code versi zip untuk versi terbaru di Laravel seperti berikut. Di sini tampilkan source code-nya itu yang zip. Download dan ekstrak ke folder docs. Ini kita akan ekstrak ke www dan beri nama foldernya sesuai dengan aplikasi dan akses folder tersebut. Folder tersebut merupakan folder tanpa store dan dari kode dari Laravel sehingga pre-install dari instruksi yang kita baca. Jadi dari instruksi ini kita lihat bahwasanya kita dapat mengganti namanya menjadi nama aplikasi yang kita inginkan. Di sini sebelumnya sudah ada example aplikasi kita buat, sedangkan di sini kita akan gunakan terlebih dahulu dan buka zipnya.
folder pada CMD, maka kita akan tekan kita akan membuat nama itu Composer install. Jika instalasi di sini sudah selesai, maka akan tampil tampilan dan seperti ini. Setelah kita berhasil install, lalu kita bisa akses aplikasi tersebut atau website tadi di browser yang akan tampil error sebagai berikut. Ini akan langsung keluar server error. Lalu langkah selanjutnya rename env example menjadi env.env. Di sini kita akan coba merename file terlebih dahulu. Lalu setelah di rename, kita bisa merefresh proses tersebut dan akan menampilkan error yang berbeda. Ini akan menampilkan error yang berbeda dengan yang sebelumnya. Lalu untuk Grenade Key kita bisa dipermudah oleh Ravel menggunakan command line dengan tekan enter seperti berikut. Di sini kita akan melakukan php artisan key, maka dia akan menampilkan info aplikasinya key itu sudah sukses di set. Lalu kita coba refresh lagi websitenya, maka error lain akan tampil. Ya, sini akan lebih kelihatan. Untuk langkah selanjutnya, error di atas masih ada dikarenakan belum adanya settingan database di file.env. Kita bisa membuka file.env dan cari bagian yang disebutkan ini. Kita akan membuka file.env. Kita akan mencari file dengan nama db connection SQLite. db connection SQLite. Di sini kita akan ganti bagian db connectionnya menjadi SQL. Jadi MySQL. Dan hapus tanda crash pada db database. Jadi sesuaikan dengan database yang akan kita gunakan seperti yang di bawah ini. Jadi db hostnya ini sampai password itu kita hilangkan crashnya. Kemudian kita refresh kembali website seperti instruksi, maka error akan berubah seperti ini. Benar, di sini sudah tidak seperti ini. Untuk memperbaiki error yang tersisa itu yang di atas, cari bagian pada file.env itu session driver database yang ini. Lalu ganti bagian session drivernya menjadi file seperti contoh di sini, dari database menjadi file. Lalu kita refresh kembali aplikasinya, maka akan muncul tampilan yang berbeda dari sebelumnya. Lalu instalasi berhasil. Sekian hasil dari tutorial mengikuti instruksi yang diberikan oleh Bapak. Untuk kurang dan kekurangan lainnya saya mohon maafkan. Saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.